wa yahrumu bil haidi, haram bagi orang yang haid. Wanita haid maka dia haram as-sholatu sholat, kemudian sholatnya itu fardu ataupun wajib, fardu ataupun sunnah. Begitu juga sujud tilawah atau sujud syukur. Nah, ada permasalahan yang umum kita lihat, biasanya ini pemain bola. Pemain bola itu kalau kasih gol tuh, pemain bola Islam tuh, dia sujud syukur tuh. Padahal sujud syukur tuh dalam keadaan tidak wudu itu hukumnya haram. Sujud syukur tuh kita harus dalam keadaan suci. Sujud syukur. Selamanya sujud. Itu nggak boleh. Tapi mereka tuh kita khusus mungkin pemain-pemain Islam tuh mereka tuh sebelum main bola mungkin punya wudu ya. Mungkin ya gitu. Nah, puasa haram bagi orang yang haid. Kemudian baca Al-Quran bagi orang yang haid, baca. Mashul mushafi, kemudian menyentuh mushaf. Mushaf itu apa? Ismun lil maktub min kalamillah, adalah sesuatu barang yang di situ ditulis lafaz-lafaz Al-Quran. Itu namanya mushaf. Baina daftain, biasanya mungkin di kertas-kertas atau di papan-papan. Pokoknya di situ ada tertulis lafaz-lafaz yang ada kalamullah dalam Al-Quran, maka orang yang haid jangan menyentuhnya. Wa hamluhu, dan membawanya. Illa idza khafat alaihi, kecuali mungkin ada Al-Quran di situ dihinakan, tidak ada orang yang mau ambil. Ada satu perempuan dia mau ambil tapi dia haid, dia mau ambil haram, dia tidak ambil Al-Quran, lagi dihinakan, maka dalam keadaan itu boleh diambil Al-Quran, dia bawa lari, dia bawa di mana begitu diamankan. Dukhulul masjid, perempuan yang haid haram dia masuk di masjid. In khafat talwisahu, kalau dia haid itu dia masuk masjid itu mengotori masjid. Ini zaman dulu itu tidak ada softtek kayak sekarang ini. Maka keharaman wanita yang haid masuk di masjid apabila takut mengotori masjid. Sekarang ada softtek, maka hukumnya tidak haram lagi tapi makruh. Hukumnya wanita yang haid sekarang makruh masuk di masjid. Kenapa? Karena tidak mengotori masjid, tapi dalam keadaan tidak suci. Kalau dulu betul-betul mengotori masjid, tembus, maka haram dia masuk di masjid. Tapi kalau keadaannya sekarang tidak mengotori masjid, maka hukumnya makruh. Tawaf bagi orang yang umroh atau yang haji, wanita dia masih haid, tidak boleh, haram dia tawaf. Maka bagaimana? Itu biasa saya dengar dari kawan-kawan yang umroh atau yang haji, perempuan-perempuan dikasih obat penunda haid. Iya Pak, ada ya? Ya. Karena kenapa? Nanggung kan sudah di sana, tidak tawaf, dikasih obat penunda haid. Terangsang haji nggak boleh. Tawafnya itu fardu maupun sunnah. Kemudian al-wat'u, berhubungan antara suami istri, itu haram, itu haram. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, di mazhab lain ini wajib, di mazhab kita ini sunnah. Wa yusannu, disunahkan, liman, bagi orang, wati'a fi iqbali dam, atasadduqu bidinarin. Ada orang berhubungan sama istri di awal-awal haid, hari-hari haid pertama, hari-hari pertama, hari kedua, maksudnya bagian awal, maka dia disunahkan sedekah 1 dinar. Dalam mazhab Syafi'i sunnah. Di mazhab lain ada yang mewajibkan sebagai kafarah. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada orang berhubungan sama istri masih haid dan haidnya di awal-awal, maka dia disunahkan untuk sedekah 1 dinar. 1 dinar itu 1 keping emas. Kira-kira berapa? 2 jutaan. Itu ada takarannya. Dinar itu berapa gram, kan? Dinar itu koin uang 1 dinar. Itu emas kalau ditimbang tuh berapa gram, itu dijadikan uang. Kira-kira saya lihat di terjemahan buku-buku fikih yang sudah diterjemah itu kira-kira 2,5 juta itu 1 dinar itu, atau lebih, atau ya lebih. Itu dalam mazhab kita, kalau dia berhubungan sama istri dalam keadaan istri masih hari-hari pertamanya haid, mungkin darahnya masih sedikit gitu kan, baru sedikit. Terjadi, maka dia disunahkan sedekah 1 dinar.
Kalau dia berhubungan sama istri di akhir-akhir hari-hari akhirnya, maksudnya di hari-hari akhir, hari ke-5, ke-6, tinggal sedikit juga darahnya. Misalkan haidnya cuma 7 hari, hari-hari terakhir, maka dia disunahkan sedekah setengah dinar. Kalau selain itu, maka bersenang-senang dengan selain anggota badan di sini, maka wala yahrum, maka tidak haram. Fala yahrumu, maka tidak haram.